tentunya kita sebagai seorang muslim harus beriman kepada malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi malaikat itu tidak mendurhakai Allah, dan malaikat itu adalah orang yang apa disuruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala maka beliau melaksanakannya. Hadirin sedang jamaah Jumat yang berbahagia, kita wajib sebenarnya mengimani malaikat. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Tapi di sini adalah yang lebih istimewa, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa ada malaikat yang mencabut nyawa manusia dengan keras. Kalau kita lihat untuk menjadi bahan evaluasi atau renungan atau pelajaran, dalam surah Al-Anfal dikatakan walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikat yadribu wujuhum wa dzuqu adzabal hariq. Allah Subhanahu wa taala berfirman gambaran untuk kita. Kamu lihat, kata Allah Subhanahu wa taala, malaikat mewafatkan, mematikan orang yang mendurhakai Allah, orang-orang kafir. Yadribu wujuhum, sambil memukul wajah punggung mereka. Wadzuqu adzabal hariq, rasakanlah olehmu siksa api yang membakar. Hadirin sedang yang Jumat yang berbahagia. Di ayat pertama tadi, kenapa pula malaikat itu mencabut nyawa manusia dengan keras? Karena jawabannya adalah mereka tidak mau berangkat di alam dunia ini karena amal ibadahnya masih sedikit. Sholat wajibnya dia kadang-kadang, zakat malnya tidak dilaksanakan, puasa bulan Ramadan tidak dilaksanakan, amal soleh kurang, naik haji ke Mekah Al-Mukarramah, Madinatul Munawwarah sudah mampu mereka, tetapi diundur-undur sehingga datanglah kematian. Dia adalah mereka orang-orang yang menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang jamaah Jumat yang berbahagia. Penting kematian itu memang harus dijadikan mau'izah atau pelajaran bagi kita semua. Harus dijadikan pelajaran oleh kita semua, karena kematian itu kata Allah tentunya sebenarnya udah dekat, udah hampir akan datang. Dan yang selama ini kamu di atas dunia hindar-hindarkan, dilupa-lupakan. Aina ma yudrikuhul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian itu akan datang, walaupun kamu bersembunyi di tempat yang kokoh. Hadirin sedang Jumat yang berbahagia, kemana saja kita pergi, dibuatnya mungkin kamar dari beton, kita menyendiri, tetap kematian akan datang. Fa'idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal itu, maka tidak bisa diakhirkan dan tidak bisa didahulukan. Rahasia Allah Subhanahu wa taala tentang kematian adalah yang pertama waktu, yang kedua tempat, yang kedua cara Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa manusia. Karena tentunya kita sebagai khalifah, sebagai makhluk hamba Allah, sebagai umat Rasulullah SAW akan menyadari bahwa kita adalah beriman kepada takdir mubrom, takdir yang tidak bisa dielakkan. Ma asabakum musibatun fil ardi fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha kata. Apapun musibah, apapun ujian yang datang di permukaan bumi ini dan tentunya tertimpa kepada diri kita adalah terkecuali sudah ditulis di Alkitab Lauh Mahfuz. Bagaimana kematian, bagaimana rezeki,
bagaimana jodoh itu tentunya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sedang jamaah Jumat yang berbahagia. Yang lebih istimewanya pelajaran ini bagi orang yang amalnya sedikit itu ada dia rohnya mengatakan, ya Allah, kami minta undur saja sejenak, barang sedetik, beberapa detik saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan ayat yang sudah diulang-ulang oleh guru-guru kita, oleh ustaz-ustaz kita. Al-Munafiqun ayat 10-11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Rabbi law akhrajani ila ajalin qarib fa as-sadaqa wa akun minas shalihin. Dan infakkanlah dan sedekahkanlah dan belanjakanlah harta kamu sebelum datang kematian. Rabbi law akhrajani ila ajalin qarib. Dia mengatakan, ya Tuhan kami, ya Allah, barang sejenak sajalah kami tangguhkan kematian ini. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang akan kamu lakukan? Fa as-sadaqa, kami akan bersedekah. Rumah kami bertingkat banyak ya Allah, tanah kami luas, lalu kendaraan kami berjejer, tapi tidak sempat kami berinfak bersedekah. Jadi kami minta tangguh ya Allah sejenak saja. Wa akun minas sholihin, dan akan beramal soleh, akan melaksanakan ibadah kepada Allah, ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Hadirin sedang jamaah Jumat yang berbahagia, itu adalah penyesalan bagi orang yang mencabut nyawanya dengan tidak rela, dengan tidak ikhlas, malaikat mencabutnya dengan keras. Yang kedua, hadirin sedang jamaah warna syaitan, yaitu ada orang dicabut manusia itu nyawanya dengan lembut. Kenapa dicabut nyawanya dengan lembut? Pertanyaannya, jawabannya yaitu telah melihat akhirat lebih baik daripada dunia. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Jadi ternyata akhirat itu lebih baik daripada dunia. Hadirin sedang jamaah Jumat yang berbahagia. Kata Abu Haidar, pindahnya ruh jasad ini di dunia ke alam akhirat, maka suatu bahwa manusia itu bukti bahwa manusia adalah makhluk yang tidak kekal, makhluk yang hanya sejenak saja, makhluk yang hanya merantau di atas dunia ini. Bayangkan saja umat Nabi Muhammad SAW hanya diberikan jatah umur mayoritas adalah hanya 60 sampai 70 tahun dibandingkan dengan umat-umat yang terdahulu. Juga kata Abu Haidar, yang mendapat yang pertama adalah kita di alam akhirat nanti akan mendapatkan nikmatan bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi orang-orang yang beramal solehnya banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu juga akan mendapatkan azab sebaliknya. Jadi di alam akhirat akan kena azab, akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mendapatkan kesengsaraan, akan mendapatkan kesedihan, akan nangis. Jadi jenazah yang dimandikan oleh kita, dikafani oleh kita, lalu disolatkan ke masjid oleh kita, lalu dikuburkan itu, manusia tidak diberikan pendengaran untuk mendengar, tetapi jenazah begitu berteriak. Dan tentunya hadis dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahan evaluasi bagi kita. Mari tingkatkan amal soleh, mari tingkatkan untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, as-sadiqat, manusia ketika dicabut malaikat dibawa ke langit, ini adalah ruh yang ditolak oleh malaikat. Ada ruh yang ditolak karena malaikat itu ada berpuluh-puluh, ada beratus-ratus, ada beribu-ribu di kala itu.
Jadi sehingganya dia tidak ada satupun malaikat yang suka dengan roh itu. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-A'raf ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan menyombongkan ayat-ayat Allah. Innalladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwaabus. Orang-orang yang mendustakan ayat Allah, yang menyombongkan Al-Quran, ayat-ayat Allah, maka tidak akan dibukakan pintu langit oleh Allah. Wala yadkhulul jannah, dan tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Hatta yaliju jambil samawiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Itu orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang jahat. Hadirin sedang jamaah Jumat yang berbahagia, ada roh manusia diperbutkan penduduk langit, malaikat berpuluh-puluh, beratus-ratus, beribu-ribu memperebutkan ketika rohnya dicabut. Saya dulu, yang kedua, saya dulu, lalu berebut dia ingin membawa jenazah itu ke langit. Jenazah yang bagaimana? Ini adalah orang-orang yang ruh manusianya yang meninggal dalam keadaan baik. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan An-Nahl 32. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat, alladzi tatawaffahumul malaikat thayyibin. Orang-orang yang diwafatkan, yang dimatikan oleh malaikat thayyibin, dalam keadaan baik. Yaquluna salamun alaikum. Allah Subhanahu wa taala, malaikat yang mengucapkan selamat dan sejahtera untukmu, udkhulul jannah, masuklah ke dalam surga, bima kuntum ta'malun, karena disebabkan apa yang diperbuat di permukaan bumi ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang diwafatkan dengan keadaan baik adalah orang-orang yang selalu dalam hidupnya mengucapkan kalimat tasbih. Fasabbih bihamdi rabbika, bacalah tasbih dengan memuji Tuhan. Fasabbih, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, hauqalah. Kalimat tarjih ketika mendengar kematian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu yang diucapkan. Ketika terbentur kaki, jempol kaki, astagfirullahaladzim, melihat keindahan, masya Allah, berjadi insya Allah, itu saja. Lidahnya dibasahi dengan ucapan-ucapan yang bermanfaat. Maka yu'minu billah wal yaumil akhir, kata Rasulullah, falyakul khairan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka ucapkanlah perkataan-perkataan yang bermanfaat, yang berfaedah. Dibasahi lidah itu dengan ucapan-ucapan kalimat thayyibah. Al-kalimat thayyibah shadaqah. Membaca kalimat thayyibah itu adalah sedekah. Itu yang diucapkan. Mari kita hindari ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala juga menyuruh kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan ingat yang banyak. Wasabbahu bukratan wa asila, dan bacalah tasbih di pagi hari dan sore hari. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kembali kepada yang tadi, bahwa orang-orang yang meninggal dalam keadaan baik itu dimotivasi oleh Rasulullah SAW. Kalau Nabi SAW, man kana akhiru la ilaha illallah dakhala jannah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya, waktu wafat, meninggal dunia, sakaratul maut, mengucapkan kalimat, melafalkan kalimat la ilaha illallah, dakhala jannah, dia masuk dalam surga. Hadis Nabi yang menjelaskan bagi orang muslim yang meninggal hari Jumat atau malam Jumat. Kalau Nabi SAW, ma min muslimin yamutu yaumal Jumat aw lailatal Jumat illa waqalahu fitnatul qabri. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang wafat atau meninggal di hari Jumat atau lailatul Jumat, illa waqallahu fitnatul qabri, kecuali Allah melindunginya dari siksa api neraka. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, untuk rangkuman, untuk mengevaluasi bagi kita semua beriman kepada malaikat. Yang pertama, malaikat pencabut nyawa dan diserahkan dalam surah An-Nazi'at ayat 1-4.
bertugas mencabut manusia. Malaikat Israel yang diimani oleh kita mempunyai 4.000 sayap dan 70.000 kaki. Salah satu kaki di langit ke-7 dan salah satu lagi di jembatan pemisah antara surga dan neraka. Dengan mengimani malaikat yang pertama, tentunya kita akan selalu ingat kematian dan berlomba-lomba untuk beramal soleh. Yang kedua, selalu siap menghadapi kematian. Yang ketiga, selalu berdoa agar meninggal dalam kondisi husnul khatimah, meninggal baik di akhir kehidupannya. Oleh sebab itu, mari kita kaki, mari kita tangan, kaki langkahkan, tangan ayunkan, lalu jiwa raga menghadap ke masjid Allah yang mulia ini untuk mengadakan berjamaah, tadabbur Al-Quran, lalu berzikir dan berdoa di masjid yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya nanti kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah baik di akhir kehidupan. Tentunya di akhir penghujung tahun ini mudah-mudahan kita lebih baik daripada tahun yang kemarin. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan manfaat kita bersama. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Usikum wa iyaya bittaqwallahi fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling menasihati dengan kebenaran dan saling mengingati dan menasihati dengan kesabaran. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal adli wal ghasali wa minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati dayn wa qahri rijali bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wa mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari